subscribe, subscribe dulu dong. Bahwa kami ada di sini karena undang-undang. Kami ada di sini adalah ingin membawa amanah rakyat. Nah, ketika kami ingin membawa amanah rakyat, bukan berarti kami ada bertolak belakang bertentangan pemerintah dalam hal menyelenggarakan pemerintahan. Nah, tupoksi kami sebagai pengawasan tentunya itu menjadi bagian dari undang-undang untuk kami menjalankan, dan itu kami bertanggung kepada rakyat, kepada masyarakat. Hal yang pertama yang disampaikan yaitu yang pertama terkait dengan rusunawa. Yang paling penting yang saya sampaikan di sini bahwa kami atau saya sebagai anggota Komisi 3 yang saat itu melaksanakan hearing dan sementara berproses mediasi, yang kami sangat sayangkan, yang kami sampaikan di sini, saat proses hearing masih ada keputusan untuk melaksanakan proses hearing kedua. Nah, SKPD terkait dalam hal dinas bagi kami tidak menghargai kami sebagai anggota DPRD, karena kami melaksanakan dua undang sementara hearing dan sementara kami mediasi warga rusunawa dan Perkin. Prinsipnya kami mendukung program pemerintah terkait dengan rusunawa, dan kami juga melaksanakan kunjungan di rusunawa, dan warga yang ada di sana mendukung dan sebelumnya untuk dilaksanakan renovasi karena itu sudah tidak layak. Nah, yang kami sampaikan di sini adalah bagaimana kami sebagai dewan untuk ada saling menghargai dengan pemerintah dinas Perkin terkait dalam hal ini. Menurut saya kita akan sementara hearing akan diputuskan di hearing kedua, tapi bagi kami sangat menyayangkan ini seolah tidak menghargai apa yang akan diputuskan Komisi 3 bersama dengan dinas Perkin, dan warga memang sudah menanti-nanti hearing kedua. Dan saya sudah koordinasi dengan warga, mereka siap apa yang menjadi keputusan di hearing kedua, mereka tetap menjalankan. Hanya saja yang ini dalam sementara proses mediasi sudah dilakukan pengosongan. Nah, ini menurut saya paling tidak berikan kami kesempatan anggota DPRD menjalankan amanah rakyat, menjalankan apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat. Karena ini kan akhirnya sampai warga sudah datang di kantor dewan katanya tinggal, tapi bersyukur ada Pak Sepan yang melayani dengan baik sampai kasih makanan. Terima kasih Pak Sepan. Kemudian juga ada seorang ibu yang sudah membantu membayar uang kos biar dulu 1 bulan, ibu dewan, dan seorang bapak yang membantu biar cuma beras. Nah, ini yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Paling tidak kami sebagai anggota DPRD sama-sama kita saling menyelenggarakan pemerintah ini, sama-sama saling menghargai. Baru itu yang pertama. Poin yang kedua, ya kami berharap seperti yang disampaikan oleh Pak Beni, warga yang betul-betul yang kurang mampu itu bisa menempati kembali. Karena kami sudah cross check, itu ada yang PKH, penerima PKH, penerima BNPT, itu ada. Bahkan ada warga yang tinggal di Kobong, dia penerima PKH dan dia pendukung, izin saya sampai pendukung wali kota dan wakil wali kota. Nah, ini yang ingin kami sampaikan supaya paling tidak kami anggota DPRD bisa dihargai. Kalaupun memang sudah ada di mana yang bawa orang sebagai anggota DPRD, karena ini kan masih proses, menurut saya masih proses. Kemudian yang berikutnya yang kami berharap ke depan, kami sebagai wakil rakyat untuk bisa sama-sama dengan pemerintah untuk bisa menjalankan apa yang menjadi visi misi dari Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado maju dan Manado hebat dan lebih baik lagi. Dan kami berharap juga tentunya saling menghargai dan saling menghormati kami sebagai dewan, dan juga kami juga menghargai apa yang menjadi program dari pemerintah. Saya kira demikian. Terima kasih atas kesempatannya.
Mohon maaf lebih kurangnya. Dan Pak Wakil Wali Kota, teman-teman anggota DPRD dan seluruh yang hadir di ruangan paripurna ini. Mendengar apa yang menjadi dinamika daripada teman-teman di DPRD, baik terkait pemerintahan Kota Manado maupun di dalam mekanisme pembahasan tadi, saya kira ada hal yang perlu kita sikapi bersama, bahwa langkah cepat dan gerak cepat dari wali kota dan wakil wali kota dalam rangka membangun Kota Manado ini seharusnya perlu didukung oleh kita sekalian. Saya salut ketika ada fraksi-fraksi yang menyampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan wali kota ini akan didukung. Tapi realitas dalam kondisi politik yang ada hari ini, kita masih berbeda pandangan, baik terkait relokasi, pengosongan, rusunawa. Saya melihat wali kota sudah melakukan langkah yang cepat lewat Perkim. Saya tidak membela kepala dinas perumahan pemukiman. SKPD adalah orang-orang yang ditugaskan oleh wali kota untuk membantu kerja-kerja wali kota. Perlu orang yang punya gerak dan langkah yang cepat. Karena kemajuan Kota Manado pasca pandemi, kita tahu bersama, kita menyaksikan Pak Wali Kota tiap hari ada di tengah-tengah masyarakat yang notabene membangun infrastruktur Kota Manado. Tadi Ibu Nur Amalia bicara bahwa ada daerah yang masih tergenang banjir. Wali kota dan wakil wali kota ini bukan tukang sulap yang serta-merta harus merubah tatanan yang sudah terjadi selama ini. Tapi paling tidak apa yang sudah dilakukan, gerak cepat yang saya sampaikan tadi, paling tidak perlu diapresiasi. Kemajuan Kota Manado di bidang infrastruktur ini bukan cuma melangkah satu atau dua langkah, tapi terjadi lompatan yang sangat luar biasa. Salut Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Tuhan memberi berkat bagi Kota Manado melahirkan yang namanya wali kota dan wakil wali kota yang benar-benar dicintai masyarakat dan peduli. Ini yang paling perlu. Yang berikut, saya ingin sampaikan apa ini khawatirkan teman-teman tadi terkait Rusunawa. Saya kembali. Rusunawa ini tempat yang disiapkan oleh pemerintah bagi orang-orang miskin, orang yang kurang mampu, yang notabene harus ada di sana, yang standarnya juga adalah harus warga Kota Manado. Mari kita fair lihat ke dalam. Apakah mereka semua warga Kota Manado? Terlepas miskin, karena ada kewenangan dan tugas pembantuan yang namanya daripada pemerintah. Ada urusan pemerintah pusat, urusan pemerintah provinsi, urusan pemerintah kabupaten dan kota. Urusan kita adalah di sana. Sehingga orang yang ada di dalam harus orang-orang Kota Manado. Saya harus mendukung itu. Oleh sebab itu, terlepas ada pengosongan di sana, saya yakin pemerintah Kota Manado juga punya hati. Pasti Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota ini bijak melihat mana yang harus ada di sana dan yang tidak ada. Oleh sebab itu teman-teman, saya kira kita tidak perlu menggoreng-goreng ini. Seakan-akan jadi bawa ke wilayah politik untuk meraih suara signifikan dalam kontestasi politik ke depan. Tidak boleh. Kita harus melihat secara bijak bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Manado lewat Perkim ini paling tidak tugas tanggung jawab mereka untuk mendorong Kota Manado jadi jauh lebih baik ke depan. Dan yang paling akhir, Pak Ibu Ketua, saya ingin sampaikan, masyarakat terus menunggu aksi daripada pemerintah Kota Manado yang luar biasa ini. Jangan pernah berhenti Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kota Manado butuh kita semua untuk bersama-sama menjadi ke depan. Tidak ada lagi yang namanya banjir yang disampaikan oleh Ibu Nur Amalia. Terima kasih.